Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ensiklopedia Islami. Raden Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan kemarau panjang. Dia bongkar gudang kadipaten dan bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Merasa tercoreng, ayahnya mengusir Raden Syahid. Dia melangkahkan kaki sampai di hutan Jatiwangi. Dia melihat Sunan Bonang, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orang tua itu. Raden Syahid berhasil melumpuhkan Sunan Bonang dan diminta menyerahkan barang bawaannya. Sunan Bonang tidak mau menyerahkannya. Lalu Raden Syahid mengatakan untuk menekan Sunan Bonang bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin. Sunan Bonang menasihati Raden Syahid bahwa harta hanya titipan Tuhan. Dia memamerkan kesaktiannya menunjuk pohon aren dan tiba-tiba buahnya menjadi emas. Raden Syahid terperangah, meminta maaf dan bertobat. Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan hidupnya. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah. Raden Syahid memohon menjadi murid. Sunan Bonang mengabulkan dengan syarat harus bersemedi di pinggir kali sampai dia kembali. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang mendapatinya masih bersemedi. Badannya dirambati rerumputan. Sunan Bonang takjub akan keteguhan hati Raden Syahid. Sejak itu, dia berguru kepada Sunan Bonang, kemudian kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Raden Syahid kemudian berganti nama menjadi Kalijaga yang artinya penjaga kali. Ada yang menafsirkan penjaga kali sebagai orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sebab dia satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga berdakwah ke berbagai pelosok, menyelami kehidupan rakyat biasa, namun dapat tetap bergaul dengan kalangan atas, bangsawan, ningrat, dan cendekia. Sebagai seniman, dia menciptakan seni batik bermotifkan burung dalam beragam bentuk dan menciptakan baju takwa. Surjan Jawa yang semula lengan baju pendek, diganti dengan lengan panjang. Dengan kreasi semacam inilah Sunan mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Sunan Kalijaga juga mengarang tembang Jawa, ilir-ilir, menciptakan seni ukir berupa dedaunan, bentuk gayor atau alat menggantungkan gamelan, alat-alat rancakan gamelan, peti-peti klasik, bentuk ukiran rumah-rumah adat di Kudus, Demak, dan Gresik. Dia juga menciptakan gamelan yang disebut gong sekaten, yang berasal dari kata sahadatain, 2 kalimat sahadat. Yang paling melekat pada Sunan Kalijaga adalah wayang sebagai media dakwah. Dia membuat wayang kulit hasil pengembangan dari wayang beber pada tahun 1437. Dia juga berperan dalam pembangunan Masjid Demak, terutama dalam membuat soko tatal, tiang yang terbuat dari serpihan-serpihan kayu. Sunan Kalijaga kemudian menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan dikaruniai 3 orang anak, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Terima kasih telah menonton video dari kami. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Ensiklopedia Islami.